Bayangkan seorang anak kecil yang sebelumnya aktif berlari dan bermain, tiba-tiba terbaring lemah, tidak mampu menggerakkan kakinya karena kelumpuhan. Itulah kenyataan pahit yang ditimbulkan oleh polio. Penyakit menular yang sejak ribuan tahun lalu telah meninggalkan jejak mengerikan pada manusia. Meski dunia telah banyak berjuang melawannya, polio masih menjadi ancaman nyata di beberapa negara berkembang. Polio atau poliomyelitis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini pertama kali diketahui sekitar 6.000 tahun yang lalu. Terlihat dari mumi Mesir kuno yang memiliki anggota tubuh kering dan cacat. Pada abad ke-20, khususnya tahun 1940 sampai 1950, polio menjadi wabah besar di Amerika Serikat dan berbagai belahan dunia. Virus polio sangat menular, terutama menyerang anak-anak dan menyebar melalui jalur fekal oral atau kontak langsung dengan tinja yang terkontaminasi, atau melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Virus berkembang biak di usus sebelum akhirnya menyerang sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan. Gejala awal polio biasanya berupa demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kaku leher, dan nyeri otot. Pada sebagian besar kasus, kira-kira 90–95%, infeksi polio tidak menimbulkan gejala yang jelas. Namun sekitar 5–10% penderita dapat mengalami manifestasi klinis, termasuk meningitis atau bahkan kelumpuhan. Masa inkubasi virus polio berkisar antara 5–35 hari. Setelah berkembang di saluran pernapasan dan saluran cerna, virus menyebar melalui darah, menyerang sistem saraf, dan merusak neuron motorik di sumsum tulang belakang, serta batang otak, sehingga menyebabkan kelumpuhan lembek atau disebut flaccid paralysis. Secara global, insidensi polio telah menurun hingga 99% sejak tahun 1988. Virus polio tipe 2 dinyatakan musnah pada tahun 2015, sehingga vaksin oral kini hanya mengandung tipe 1 dan 3. Namun polio tetap dapat menyerang individu yang belum divaksin atau memiliki daya tahan tubuh lemah. Hingga kini, belum ada antivirus yang efektif melawan polio. Penata laksanaan hanya bersifat suportif, termasuk fisioterapi untuk mencegah komplikasi kontraktur dan dekubitus. Selain itu, dilakukan juga latihan gerak aktif maupun pasif, hingga pembedahan bila ada komplikasi pada sendi. Diet tinggi serat juga dianjurkan karena pasien rentan mengalami konstipasi. Perawat memiliki peran penting dalam menangani pasien polio, mulai dari pengkajian riwayat vaksinasi, riwayat perjalanan, hingga gejala klinis. Diagnosis keperawatan yang muncul biasanya antara lain nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh akibat anoreksia, mual, dan muntah. Termoregulasi tidak efektif karena proses infeksi. Bersihan jalan nafas tidak efektif akibat kelumpuhan otot pernafasan. Pola nafas tidak efektif akibat kelemahan otot. Nyeri akut akibat peradangan saraf. Gangguan mobilitas fisik akibat kelumpuhan, dan ansietas pasien dan keluarga terkait kondisi pasien. Rencana perawatan meliputi pemenuhan nutrisi yang adekuat, mempertahankan suhu tubuh, memastikan jalan nafas bersih, mengontrol nyeri, serta meningkatkan kemampuan mobilisasi. Intervensi dapat berupa mendorong pasien makan dalam porsi kecil tapi sering,
menjaga suhu lingkungan tetap nyaman, meninggikan kepala tempat tidur untuk mempermudah pernapasan, memberikan analgesik sesuai resep, hingga mengajarkan teknik distraksi untuk mengurangi nyeri. Evaluasi keberhasilan ditandai dengan pasien mampu mempertahankan nutrisi, bernapas efektif, mengurangi rasa sakit, dan mampu bergerak sesuai kemampuannya. Selain itu, perawat juga harus mendokumentasikan secara lengkap temuan individu, faktor yang mempengaruhi kondisi pasien, keyakinan budaya dan agama, rencana perawatan, serta respon pasien terhadap intervensi yang diberikan. Polio memang bisa dicegah dengan imunisasi, tetapi bila terjadi infeksi, perawat menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan kualitas hidup pasien. Mari sebagai tenaga kesehatan, kita tingkatkan kewaspadaan, kuasai asuhan keperawatan tentang polio, dan terus edukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Ingat, satu langkah pencegahan yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan generasi esok dari kelumpuhan seumur hidup. Terima kasih.